lupa like, comment, and subscribe. Yo yo yo, balik lagi bersama kami di channel film terbaik, terkece, terlucu, tertegang. Di mana lagi kalau bukan di channel Baba Bacot Club. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul Paint the Skin. Film ini dibintangi oleh om saya Donnie Yen. Dan film ini nggak direkomendasiin buat cekboy ya. Tanpa banyak cang-cing-cong, langsung aja letakkan pantat kamu di kursi paling empuk, pasang headset, dan enjoy suara ike-ike ini yo. Check it out! Film ini berlatarkan sekitar akhir dinasti Qing atau dinasti Han awal. Di gurun, Jenderal Wang Sheng dan anak buahnya menyerang Cape Kyongnu, di mana Wang menemukan seorang gadis bernama Xiongwei. Dan membawanya pulang. Untuk apa dibawa pulang ini? Masalah muncul ketika Xiongwei jatuh cinta pada Wang yang sudah memiliki istri. Pebinar nih ya? Pebinar ya? Pelakor nih bang. Oh, pelakor. Ya. Xiongwei sebenarnya adalah roh rubah yang memanjakan hati manusia untuk mempertahankan penampilannya yang cantik dan awet muda. Mulus bener nih pahanya. Diceritakan Wang Sheng seorang pria yang sangat menyayangi istrinya yang bernama Fei Rong yang sangat cantik, di mana Fei Rong adalah bunga desa di sana. Cinta segitiga lainnya juga hadir, dengan anggotanya adalah Wang Sheng, Fei Rong, dan Pang Yong. Pang Yong adalah mantan jenderal pasukan yang sama dengan Wang Sheng. Pang Yong jatuh cinta dengan Fei Rong, tapi akhirnya dia menikah dengan Wang Sheng yang diberikan batu giok oleh Fei Rong. Duh, kasihan benar nih jenderal, cintanya ditolak. Kemudian, serangkaian pembunuhan misterius terjadi di kota dan para korban diambil jantungnya. Fei Rong menjadi curiga pada Xiongwei setelah seorang peramal mengatakan kepadanya bahwa Xiongwei sebenarnya adalah iblis. Dan secara tidak sengaja, dia melukai tangan Xiongwei, tapi Xiongwei tidak menunjukkan tanda-tanda terluka. Fei Rong mendekati Pang Yong untuk meminta bantuan. Sementara itu, Pang Yong bertemu dengan Xiang Bing, seorang pemburu iblis muda dan tidak berpengalaman, dan berteman dengannya. Pembunuhan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Xiong Yi. Siapa lagi nih? Siluman bunglon. Oh, siluman bunglon yang menunjukkan cinta tak berbalas kepada Xiongwei dan membantunya mendapatkan hati manusia yang dia butuhkan. Xiong Yi, siluman bunglon itu bertarung dengan Pang Yong, dan Pang Yong membawa beberapa prajurit. Siluman bunglon itu hampir tertangkap oleh Pang Yong, tapi dia selalu berhasil melarikan diri. Pada saat yang sama, Pang Yong dan Xiang Bing datang ke rumah Wang Sheng dan menuduh Xiongwei sebagai iblis. Tapi Xiongwei berhasil mempertahankan penyamarannya, mulai dari mencari asal-usulnya sampai melihat seluruh tubuh Xiongwei. Duh, pengen dong memeriksa badannya yang mulus itu. Lanjut, di saat Xiongwei sedang diawasin gerak-geriknya, Fei Rong meminta maaf atas kecurigaannya terhadap Xiongwei. Namun sikapnya yang bermuka dua, Xiongwei mengaku ia mencintai Wang Sheng dan tak masalah menjadi selirnya. Namun, emang Wang Sheng lelaki gentle. Dia menolak dengan sangat baik permintaan Xiongwei dan mengatakan hanya ada satu nyonya Wang. Suatu malam,
Wang Sheng bermimpi mantap-mantap dengan Xiong Wei, kemudian membuatnya terbangun dan memikirkan Xiong Wei. Wang Sheng pun pergi ke kamar Xiong Wei untuk melihat keadaannya. Xiong Wei pun menggoda Wang Sheng dengan tubuhnya yang indah. Namun Wang Sheng kuat, melainkan Imron yang gak kuat. Gas terus bang, gas. Kemudian Xiong Wei muncul dengan wajah cemburu serta menyerang Wang, tetapi diusir oleh tatapan tajam dari Xiong Wei. Serem juga nih tatapan cewek ya. Cantik padahal Om. Iya benar. Ketika Xiong Wei bertemu Xiong Wei, dia sangat marah sehingga dia berteriak padanya untuk pergi. Meskipun dia memperingatkan bahwa cinta antara iblis dan manusia tidak mungkin terjadi, dan memintanya untuk membiarkan dia tetap di sisinya. Panglima Tiang Peng pun masuk lagi. Dari dulu begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Suatu malam, kecurigaan Fei Rong tentang Xiong Wei pun terkonfirmasi ketika melihat Xiong Wei mengelupaskan kulit manusia tepat di depan matanya dan mengungkapkan wujud aslinya. Fei Rong dan Xiong Wei membuat sebuah kesepakatan, yang mana isi kesepakatan itu adalah Xiong Wei berjanji untuk berhenti membunuh orang. Sebagai imbalannya, Fei Rong menawarkan tempatnya sebagai pasangan sah Wang Sheng kepada Xiong Wei dan disalahkan atas pembunuhan tersebut. Dan deal. Kemudian Xiong Wei memberi Fei Rong ramuan yang untuk diminum. Setelah itu, rambut Fei Rong memutih dan wajahnya menjadi setan. Penduduk kota ngeri ketika mereka melihat Fei Rong dan mengira bahwa dia adalah iblis. Saat Fei Rong akan dibunuh oleh warga, Fei Yong dan Xiang Bing muncul menyelamatkan dan membawa pergi ke gua. Pang Yong dan Xiang Bing menyimpulkan bahwa Fei Rong telah diracuni oleh iblis dan hampir mati karena semakin terang semakin fatal. Fei Rong berangsur-angsur memutih. Tidak lama kemudian, Wang Sheng dan prajuritnya dan anggota rumahnya, termasuk Xiong Wei, datang ke gua tersebut. Wang Sheng bersumpah untuk membunuh Fei Rong jika dia benar-benar iblis dan bertanggung jawab atas semua pembunuhan, tetapi juga akan mengungkapkan cintanya pada dia pada saat yang sama. Fei Rong kemudian menusuk dirinya dengan belati yang dipegang Wang dan mati di pelukannya. Xiong Wei muncul untuk mendapatkan kasih sayang Wang Sheng dengan mendekatinya, tetapi dia tidak memperhatikannya dan terus menangis sambil memegangi tubuh istrinya yang telah meninggal. Pada titik ini, Xiong Wei menyadari bahwa Wang Sheng tidak akan pernah benar-benar mencintainya. Pang Yong berteriak kepada semua orang bahwa Xiong Wei adalah iblis yang sebenarnya, dan kemudian menebasnya dengan senjatanya untuk membuktikannya, dan terbukti Xiong Wei gak mati dibacok oleh Pang Yong. Wang Sheng kemudian mendekati Xiong Wei dan rasa benci karena telah dia tipu, ia menusuk belati ke tubuh Xiong Wei. Xiong Wei pun berteriak sangat sakit dari hatinya yang terdalam. Wang Sheng meminta untuk menghidupkan kembali Fei Rong. Ketika Xiong Wei bertanya kepadanya apa yang akan didapatkannya jika dia menghidupkan kembali Fei Rong, Wang Sheng menjawab bahwa dia sebenarnya mencintainya, tetapi dia sudah memiliki Fei Rong. Dan kemudian Wang Sheng bunuh diri untuk selalu setia kepada istrinya. Dia kemudian dengan rela mencoba menghidupkan kembali Wang dengan kekuatan sihirnya dalam bentuk bola kecil. Namun sebelum dia bisa melakukannya, dia diganggu oleh Xiong Yi yang mengambil bola itu dan menegurnya karena mengorbankan semua kekuatan yang dia kembangkan selama ribuan tahun untuk menyelamatkan nyawa seorang pria. Duh, ganggu aja nih siluman bunglon. Pang Yong dan Xiang Bing bertarung dengan Xiong Wei dan akhirnya membunuhnya, tapi dia membunuh Pang Yong dalam prosesnya. Xiang Wei mengambil bola itu dari tubuh Xiong Yi dan bola lain yang berisi kekuatan Xiong Yi.
dan menggunakannya untuk menghidupkan kembali setiap orang yang mati di dalam gua. Sebelum film berakhir, Song Wei diperlihatkan dalam bentuk rubah putih tanpa kekuatannya karena dia telah menghidupkan kembali Fei Rong dan Wang Sheng. Di scene berikutnya, Xiong Bing menawarkan Pang Yan untuk ikut dengannya menjadi seorang pembunuh siluman. Waduh, mantap dong, Yang. Film pun berakhir dengan happy ending. Sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa ya di subscribe, like, comment, dan share video ini. Karena film ini indah.